Hai semua, selamat datang dan selamat datang kembali di channel aku, Divine Guidance Oracle. Sudah cukup lama aku tidak membuat bacaan ya. Aku terpanggil untuk membuat bacaan lagi. Bacaan ini akan aku buat general dan timeless ya. Aku tidak akan menspesifikkan ke salah satu zodiak. Jika sampai kamu mampir ke channel ini dan melihat video ini, mungkin ini adalah bacaan untuk kamu. Kalau kamu merasa situasi kamu tidak cocok dengan bacaan ini, ya berarti ini pesannya bukan buat kamu ya. Ambillah value atau nilai-nilai yang mungkin bermanfaat dan bisa diterapkan dalam hidupmu. Oke? Mari kita lihat pesan semesta untukmu. Siapa saja yang terhubung dengan video ini. Oke, kartu pertama semoga cukup jelas ya, ada The Empress. Creation, Abundance, Action. Oke. Kartunya sangat positif buat kamu ya teman-teman. Saat ini ada anugerah dari semesta berupa kelimpahan ya. Kelimpahan itu selalu ada dan tersedia buat kamu. Karena Tuhan kita itu maha pemelihara, maha pemurah, maha menyediakan segala kebutuhan untuk kita umatnya. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah action, artinya kamu perlu melakukan action di sini. Perlu melakukan tindakan yang nyata. Kamu tidak mungkin ya kalau kita tuh hanya berdiam diri lalu mengharapkan sesuatu jatuh dari langit. Ya mungkin saja, mungkin bisa ya, mungkin itu bisa ketika kita berdoa lalu ya itu bisa saja terjadi. Tapi sebenarnya apapun yang kita dapat ya, apapun yang kita dapatkan itu karena sebelumnya kita sudah memberi, sebelumnya kita sudah menanam. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, bantuan, pertolongan, apapun, kebaikan apapun, itu sebenarnya adalah buah dari apa yang sudah kita berikan terlebih dahulu. Jadi artinya action atau tindakan itu mendahului. Ada tindakan yang mendahului entah apa yang sebelumnya kamu lakukan, sehingga akhirnya perbuatan baik kamu itu berbuah menjadi suatu kebaikan yang datang ke kamu, kembali ke kamu. Artinya ada kegiatan atau ada sesuatu yang kamu lakukan sebelumnya. Jadi tetap kita harus perlu melakukan tindakan, melakukan action, dan ada creation di sini artinya mencipta. Teman-teman, kamu didorong untuk lebih kreatif ya. Kita tahu bahwa saat ini video ini dibuat di tahun 2025. Situasi saat ini mungkin tidak begitu bagus ya, tidak begitu banyak resesi ekonomi, banyak harga-harga naik, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin bagi manusia bagi kita rakyat ya, rakyat biasa mungkin akan cukup mencekik situasi saat ini, sehingga kita terdorong untuk melakukan apapun yang selama itu positif ya, selama itu positif, melakukan apapun kreativitas apapun yang itu bisa menghasilkan sesuatu
untuk kehidupan yang lebih baik tentu saja. Nah, kita didorong untuk lebih kreatif, didorong untuk lebih berani dalam melakukan tindakan-tindakan nyata. Karena ya, hidup kita tidak akan mungkin berubah tanpa kita melakukan usaha apapun. Jadi tetap ya, action itu, tindakan itu perlu, dan sebelumnya didahului oleh planning atau rencana. Dengan dengan berkreasi, dengan kreativitas dan melakukan tindakan nyata, baru kelimpahan itu ada. Beberapa di antara kalian mungkin ini juga bisa pertanda, mungkin untuk kalian yang memang menantikan momongan ya, bisa saja anugerah ini kalian dapatkan di tahun ini. Ada kehamilan yang terjadi ya, bisa saja ini bukan kehamilan yang secara secara literal atau secara harfiah, tetapi sebenarnya sebelumnya kamu sudah punya ide-ide nih, sudah punya ide di sini, dan ide itu menunggu untuk dilahirkan ya, ide itu menunggu untuk diwujudkan nyata. Artinya ya, gimana kamu bisa mewujudkan ide itu? Tidak bukan adalah dengan tindakan pastinya. Buat kalian yang saat ini misalnya merasakan sudah bekerja keras, mungkin kalian benar-benar memberikan waktu kalian sangat banyak untuk pekerjaan kalian. Mungkin kalian sempat beberapa dari kalian merasa mengapa hasil yang kalian dapat tidak sesuai atau tidak sebanding dengan usaha yang kalian berikan. It's okay. Itu bukan berarti tidak ada hasilnya, tetapi hanya sesuatu yang tertunda ya. Karena sebenarnya ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, pekerjaan itu kita lakukan dengan benar-benar sepenuh hati ya, sepenuh hati. Apalagi ketika kamu melakukannya dengan penuh cinta dan mengusahakan yang terbaik ya. Artinya kan di situ ada action ya, ada tindakan. Nah, abundance atau kelimpahan ini nanti akan mengikuti. Dari mana datangnya, kamu jangan menentukan atau jangan membatasi ya. Itu bisa datang dari mana saja, bahkan mungkin bukan dari tempat atau hasil dari kamu bekerja, mungkin dari sumber-sumber lain yang tidak terduga. Itu bisa saja. Jadi kelimpahan ini bisa datang dari mana saja, bisa diberikan lewat siapa saja ya, selama kita berusaha. Oke. Nah, tadi aku sudah singgung di sini ya, ada planning ya, ada rencana yang perlu dilakukan ya. Di sini adalah bagaimana kamu salah satunya mencapai abundance ini dengan kamu melakukan rencana dulu. Buat rencana dulu, lalu kalau kamu merasa tidak bisa melakukannya sendiri, kamu bisa mencari partner, bisa mencari mitra. Nah, buat kalian nih yang mungkin memang saat ini sedang dalam proses mencari partner kerja mungkin ya, di sini mungkin kalian akan bertemu nanti dengan seseorang atau mungkin beberapa orang yang bisa kalian ajak untuk berbisnis bersama. Tapi pastikan benar-benar orang yang memang baik ya, dalam arti memiliki niat yang baik, dengan ya cukup cocok dengan kamu, dengan memiliki visi atau misi yang sejalan dan selaras dengan kamu ya. Di sini juga diperlihatkan bahwa ini kondisi kamu sudah siap sebenarnya, kamu sudah punya rencana.
Di sini kamu sudah punya rencana dan sudah bersiap-siap, tapi kelihatannya kamu menunggu waktu yang tepat ya. Kamu menunggu waktu yang tepat, kamu mungkin sedang memikirkan langkah apa yang paling pas untuk mewujudkan planning kamu. Kamu jangan khawatir ya, jangan khawatir karena di sini ada progress. Artinya sebenarnya walau kamu merasa kok ini nggak jalan kemana-mana ya, mungkin kamu merasa kok jalan di tempat, sebenarnya tetap ada progress. Walaupun mungkin sedikit demi sedikit ya progresnya, tetapi itu tetap tercatat sebagai sebuah kemajuan dan perlu disyukuri. Dan misalnya kalau kamu memang belum bertemu dengan partner yang cocok ya, mungkin partner di sini bukan hanya partner sesama manusia, tapi kamu bisa berpartner dengan malaikat penjaga kamu ya, dengan spirit guide kamu yang bisa memberikan kamu petunjuk dan tuntunan untuk bagaimana kamu menjalankan action kamu untuk mewujudkan rencana-rencana kamu ya. Tapi di sini kamu itu sebenarnya sudah siap gitu. Sudah siap untuk maju. Hanya kamu masih ragu-ragu. Di sini kamu diyakinkan bahwa ada malaikatmu, ada spirit guide-mu yang sudah siap banget buat menuntun kamu. Ayo gitu, kayak aku di sini loh, aku bantuin kamu gitu. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk membuat langkah ya. Satu langkah kecil itu tetap sebuah progres, tetap sebuah kemajuan ya teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan takut selama kamu menyertakan Tuhan ya, menyertakan Tuhan, membiarkan Tuhan untuk membimbing kamu ya. Mungkin membimbing kamu melalui malaikat kamu, melalui spirit guide kamu. Nah, jika kamu terbuka terhadap bantuan mereka itu sudah siap banget buat menuntun kamu untuk menjalani langkah-langkah kamu selanjutnya gitu. Tapi mereka nungguin kamu gitu, nungguin kamu untuk berani gitu. Ayo berani melakukan action ya. Ini adalah saatnya action. Jadi kalau kamu terus cuman duduk seperti ini ya, mungkin hasil yang besar tidak akan kamu dapatkan segera ya. Tetapi paling tidak ketika kamu punya keberanian untuk melakukan suatu tindakan, kamu sudah mengubah energi, kamu sudah mengubah kenyataan energinya, realitasnya itu sudah kamu ubah secara energi. Dan hasilnya, sekali lagi untuk hasilnya, kembalikan itu kepada Tuhan atau kepada penyelenggaraan ilahi ya. Karena selama kamu melakukan pekerjaan ini dengan terbimbing oleh ilahi melalui malaikat dan spirit guide kamu itu sudah selaras. Kamu sudah selaras dengan kehendak ilahi. Sehingga hasilnya pun nanti pasti akan mungkin malah jauh-jauh lebih besar, jauh lebih tidak terduga, hasilnya lebih baik daripada yang kamu rencanakan itu ya. Oh, Knight of Water, romantic, emotional, dramatic. Oke, baik. Ada seseorang yang sangat ini ya, romantis, emosional. Emosional ini belum tentu negatif ya, tetapi orang ini adalah jenis orang yang ekspresif ya, ekspresif dalam menyatakan perasaannya. Jadi mungkin dia sensitif, gampang terhanyut, gampang terharu bisa, atau ya di sini kan romantik ya, orangnya romantis. Nah, sisi negatifnya dia dramatik, dramatis. Jadi mungkin dia sedikit emosional secara negatif bisa ya. Ketika dia bad mood misalnya, dia bisa cenderung
bisa cenderung drama gitu, atau melebih-lebihkan sesuatu itu. Ya, itu sisi positif dan negatif ya. Tapi untuk kalian yang di sini memanifestasikan partnering ya, partnering mungkin secara romantis ya, ada sosok orang, karena knight ini ya dia dilambangkan cowok ya, bisa saja ini bukan hanya dia jenis kelamin pria tetapi divine masculine ya. Ada orang yang datang di sini, ada sosok yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu, sudah kamu nantikan kehadirannya untuk menjadi partner romantis kamu ya. Mungkin saja buat kamu yang sudah berpacaran, mungkin akan dilamar seperti itu, atau ada fase selanjutnya dalam hubungan gitu ya, adalah fase yang lebih tinggi dari sebuah hubungan. Itu ada potensi ya, ada potensi seperti itu. Atau kalau ini partneringnya dalam hal tadi, dalam hal bisnis atau dalam hal ekonomi atau keuangan ya, mungkin ini adalah si orang yang akan menjadi partner kamu untuk bisnis ya, karena ini elemen air ya. Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio ya, itu mungkin adalah zodiaknya. Di sini juga ada elemen api, mungkin ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Ya, itu mungkin saja zodiaknya. Tapi kalau ternyata zodiaknya bukan itu, mungkin ada di birth chart-nya orang itu ya, atau zodiak kamu termasuk di sini ya. Oke, ini sebenarnya semua kartunya positif karena ada perubahan di sini. Ada perubahan, ada yang membantu kamu ya. Ada partner, baik partner secara romantis maupun partner secara bisnis ya. Tapi sekali lagi kamu diingatkan untuk berani melakukan tindakan nyata. Berani untuk melakukan action. Karena malaikatmu, spirit guide-mu di sini sudah menunggu, sudah siap banget untuk membimbing kamu. Tinggal kamu itu terbuka nggak sama bantuan mereka gitu. Kalau kamu terbuka dengan bantuan mereka, tentu saja berdoa dulu kepada Tuhan ya. Berdoa kepada Tuhan, mohon dibimbing, mohon bimbingan untuk ya apapun yang kamu lakukan, pekerjaan kamu itu ya terserah nanti Tuhan mau kirim siapa sebagai yang membantu kamu ya. Bisa mengirimkan malaikat, bisa mengirimkan spirit guide, atau great divine being lain ya, atau high vibrational divine being lain-lain. Oke. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Aku tarikkan dari kartu oracle untuk melengkapi bacaan ini. Pray from the heart dan oke. Regain your focus. Oke. Sebentar, biar manis ya. Regain your focus. Oke, kamu diminta untuk kembali fokus gitu ya, fokus teman-teman. Jadi saat ini memang ada masa-masa kamu itu terdistraksi, ada hal-hal yang mengganggu kamu ya, sehingga itu menghambat kamu untuk mencapai tujuan kamu. Mungkin hal-hal ini hal kecil ya, yang sebenarnya tidak perlu kamu cemaskan. Misalnya kamu overthinking mungkin ya, atau mencemaskan apa yang nanti terjadi di masa depan misalnya. Nah, itu yang menghambat
action kamu. Misalnya kamu takut gagal duluan gitu. Nah, inilah yang menghambat kenapa kamu menunda action kamu. Karena ada ketakutan dan kecemasan akan kegagalan mungkin. Atau kamu takut ini nanti gimana caranya mungkin ya. Nah, di sini ada satu. Ini kartu dari Archangel Michael atau malaikat Michael ya. Dan ini ada satu lagi. Nama yang ditulis di sini adalah Archangel Metatron. Kamu bisa berdoa kepada mereka ya, kepada malaikat Michael atau malaikat Metatron jika kamu percaya pada konsep malaikat. Karena di sini dikatakan, malaikat Michael mengatakan, malaikat Metatron dan aku itu malaikat Michael ya, ada di sini untuk membuat kamu tetap grounded. Nah, grounded itu artinya apa teman-teman? Gini, kamu mungkin selama ini terlalu ngawang-ngawang gitu ya, bikin planning tapi planningnya mungkin sesuatu yang terlalu susah untuk diwujudkan gitu. Planning kamu mungkin terlalu tinggi atau kurang realistis. Nah, ini dia. Sehingga akhirnya itu menjadikan kamu menjadi bingung gimana nih untuk mewujudkan planning ini. Nah, mungkin dengan bantuan malaikat ini, malaikat Metatron atau malaikat Michael, ya mungkin juga malaikat-malaikat yang lainnya, gak tergantung dua nama ini ya, kamu bisa dibantu untuk membuat planning yang lebih realistis. Yang lebih realistis, yang lebih memungkinkan untuk bisa di-actionkan atau diwujudkan secara lebih cepat dan lebih mudah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini pray from the heart. Okay. Prayer really can move mountains. Doa itu benar-benar dapat memindahkan gunung. Gunung apa nih? Gunung ini maksudnya metafora ya. Gunung ini rintangan. Kalau kita ke gunung, misalnya di depan kita, visualisasikan di depan kita tuh ada gunung. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita mau pergi ke sebalik gunungnya, ya kan? Kita harus mungkin kita harus mendaki gunungnya. Atau kedua, kalau kita nggak mau mendaki gunungnya, kita harus berjalan memutari gunungnya. Artinya dua-duanya sama-sama nggak enak gitu. Dua-duanya sama-sama rintangan yang harus kita lalui, rintangan yang harus kita taklukkan. Nah, kalau selama ini kamu merasa kepayahan ya tadi ya, dengan tindakan tadi, karena kamu harus melakukan tindakan. Nah, tindakan itu harus dibarengi dengan doa pula. Karena tindakan yang dibarengi dengan doa baru itu ada powernya teman-teman. Power atau kekuatan yang nanti bisa memindahkan gunung atau bisa memampukan kamu, menguatkan kamu untuk mengatasi hambatan atau rintangan apapun ya. Jadi di sini kamu juga diingatkan ketika kamu tuh berdoa ya benar-benar dari hati gitu, dari hati yang tulus dan kamu mesti punya niat baik ya. Kamu mau melakukan pekerjaan ini, apa sih tujuanmu ya? Kamu membuat planning dan membuat planning lalu mengactionkan atau merencanakan untuk melakukan tindakan ini, hasilnya seperti apa yang kamu inginkan itu juga tergantung dari niat ya. Kita mesti punya niat yang tulus, mesti punya niat yang baik gitu. Karena ketika kita punya niat yang baik, ketika kita punya niat yang tulus, maka ya itu lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, itu akan lebih istilahnya tuh lebih sejalan, lebih inline ya, sehingga nanti lebih mudah atau lebih enak gitu jalannya gitu ya, lebih flowing, lebih mengalir. Nah, di sini maka dari itu perlu banget untuk terbuka dengan bimbingan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya, melalui malaikat kamu sendiri ya kan. Semua orang tuh punya malaikat penjaganya gitu. Jadi
jangan ragu untuk meminta bantuan mereka ya, karena kalau kita mau melakukannya sendiri ya kita kan cuma manusia yang penuh keterbatasan ya. Kita terbatas selama kita itu berada di tubuh fisik kita banyak terbatasnya. Tetapi ketika kita membiarkan Tuhan untuk turut campur, maka keajaiban atau hal-hal yang mungkin tidak bisa kita capai dengan kekuatan kita sebagai manusia, itu bisa kita capai dengan power dari yang lebih tinggi, dari Tuhan melalui asisten-asistennya, para malaikat, para spirit guide gitu ya teman-teman. Oke, segini aja bacaannya, kayaknya udah cukup lengkap ya. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian ambil value yang positif ya, yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan kalau kalian merasa terhubung dengan bacaan ini, silakan komen dan like ya video ini. Jangan lupa share juga video ini ke semua sosial media kalian ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal update video dari aku. Oke, thanks for watching. Bye bye.